dia masih mempunyai hak hukum diatur dalam KUHP. Jangan kita mengira dia terdakwa, oh dia bersalah. Tidak. Ini kasus klien saya, Atrena Isa Jega, dia terdakwa, putusan hakim itu bebas murni. Anda bayangkan, Anda bisa cek perkara ini bebas murni. Kita bela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara Atrena Jega dinyatakan bebas murni tidak bersalah. Apa artinya? Kita telah menguji berkasnya gitu loh. Nggak ada kesalahan di situ. Terus kalau memang berkas perkara Rasulullah tidak diberikan, berarti mereka takut ya untuk menguji, untuk berkas perkara tersebut diuji. Saya kira jaksa penuntut umum tidak paham ya, ataupun tidak mengerti tentang KUHP. Ya, kalau memang jaksanya mengerti tentang KUHP, tentunya dia akan mengindahkan pasal 143 ayat 4 KUHP. Maka dari itu saya minta kepada Bapak Jaksa Agung, karena hari ini juga kita akan mengajukan surat kepada Jaksa Agung langsung, dan saya juga sudah beritahukan kepada orang dekatnya Pak Jaksa Agung terkait permasalahan ini agar ditindak tegas. Nah, dan tadi saya juga sudah komunikasi dengan komisioner langsung ya, komisioner ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan permasalahan ini. Kita tidak banyak muluk-muluk, kita hanya menginginkan berkas perkara Rasulullah diberikan kepada kita. Apa yang mereka takutkan? Kalau memang tidak ada yang bermasalah di situ dalam penuntutannya, berarti penuntutan terhadap Rasulullah ini bermasalah. Itu aja, gitu loh. Baik dari tim saya maupun dari ketua tim telah bersurat, telah secara lisan juga, tapi hasilnya nggak ada. Bang, emang kalau untuk sidangnya di PN Jakarta Barat itu kapan, Bang? Hari ini sidangnya jam 12 sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan kita juga sudah peroleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tapi itu saja yang kita sayangkan dan kecewakan. Tim oknum jaksa penuntut umum ini tidak paham tentang hukum acara pidana. Terang saja. Dan hari ini pasti saya akan protes dan keberatan terhadap persidangan ini. Bagaimana mungkin kita mau mengadili seseorang sedangkan apa yang dituduhkan di dakwaannya tidak diberikan kepada kita gitu loh. Contohnya Anda ini dituduh mencuri. Terus tuduhan itu harus dibuktikan dulu, mana berkas-berkasnya saya yang dituduh mencuri tadi. Nggak diberikan kepada Anda. Bagaimana? Itu namanya pengadilan kesewenang-wenangan, mengadili seseorang tanpa adanya bukti-bukti yang konkret yang dituduhkan. Nggak boleh seperti itu. Kalau memang mau fair ya berikan berkas-berkasnya, beri kita uji sama-sama. Kita kan mencari kebenaran material, bukan merahasiakan sesuatu. Bang, tapi dari pihak jaksa sendiri udah ada alasan nggak sih Bang kenapa berkas perkaranya itu nggak dilimpahkan ke? Alasannya mustahil, alasannya nggak jelas. Di mana alasannya? Karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Justru karena dilimpahkan ke pengadilan itulah salinannya juga diberikan kepada kita. Baca dong pasal 143 itu. Berkas perkara, surat pelimpahan perkara beserta dakwaan diberikan kepada satu ya, penasihat hukum atau terdakwa atau kepada dan penyidik pada waktu bersamaan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Jadi alasannya ya memang kalau sudah dilimpahkan diberikan kepada kita, alasannya ngawur gitu loh. Nggak diberikan kepada kita, apa dasarnya nggak diberikan? Sedangkan perintah undang-undang, perintah KUHP pasal 143 itu ketika dia melimpahkan berkas yang ada ini kepada pengadilan untuk diuji, kita harus dapat juga. Alasan yang bersangkutan itu berkasnya sudah diserahkan ke pengadilan. Lah, serahkan dong ke kita. Masa hakim yang menyerahkan? Karena di KUHP itu nggak ada dibilang hakim menyerahkan berkas perkara. Bagaimana? Kan nggak nyambung gitu loh. Ada bukti-buktinya sama saya, jangan sempat saya ungkap. Terus satu lagi, saya peringati, ini nuansa politisnya sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena Roy Suryo pada waktu ditahan di rutan Polda Metro Jaya, ada oknum dari Kemenak ya, dari Kemenak yang meminta Roy Suryo membuat pengakuan bersalah. Saya minta hati-hati, jangan sampai saya ungkap percakapan ini semua. Ya, ada oknum Kemenak yang meminta Roy Suryo buat pengakuan bersalah. Yang bersangkutan itu bukan hakim. Ya. Maka dari itu saya menilai ini nuansa politisnya sangat tinggi. Terus dari oknum Kemenak tersebut juga menyatakan, udah sampaikan aja Anda menyesal gitu. Wah, ini apaan ini? Ada tekanan intervensi seperti ini gitu loh. Ini jangan sampai saya ungkap rekaman-rekaman ini sangat memalukan. Apabila memang ini perintah daripada pihak Kemenak,
terkait dengan oknum ini akan saya ramaikan terus ini. Gak bisa seperti itu. Masa seorang oknum Kemenak meminta klien saya untuk mengaku perbuatannya salah yang belum diuji di persidangan. Ini harus jadi atensi oleh oleh kita semua. Karena saya juga ketahui memang dulu Pak Roy Suryo pernah ada sempat bersitegang antara Menteri Agama dengan Roy Suryo. Saya nggak tahu motif dibalik ini apa. Tapi yang pasti saya ingin ungkapkan ada pihak Kemenak ya, oknum Kemenak ini meminta Roy Suryo untuk mengaku salah. Itu. Oknumnya siapa bang? Hah? Oknumnya siapa bang? Oknumnya nanti akan saya buka di persidangan. Yang pasti saya di situ. Saya saksi mata di situ. Saya dengarkan langsung. Dan yang bersangkutan meminta untuk dipertemukan kepada perwakilan umat Buddha tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Apa tujuan mereka? Saya diminta tidak boleh mendampingi klien saya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Makanya saya bilang ini perkara nuansa politisnya sangat tinggi. Kenapa teman-teman saat ini kita diam? Karena kita tidak mau mengganggu proses hukum yang sedang berjalan ini. Tapi ketika memang sudah seperti ini hukum acara saya ditabrak, ini pasti akan kita tidak terima dan kita keberatan sekali gitu. Jadi itu step by step ini akan saya bongkar semua satu persatu. Nanti kita lihat aja, ini masih jilid pertama gitu. Ya. Bang, kalau untuk kondisi dari Pak Roy Suryo sendiri jelang sidang nanti jam 12 gimana bang saat ini bang? Kondisi kesehatannya? Kondisi kesehatan beliau, saya sudah ketemu beliau di Rutan Salemba. Alhamdulillah baik. Kemarin kan kita ketahui beliau kurang sehat. Karena riwayat penyakit beliau itu ada riwayat penyakit diabetes, ada juga TBC dan lain-lain. Nah beliau itu harus menggunakan suntik insulin dalam setiap hari. Nah kalau nggak suntik insulin bisa bahaya. Maka dari itu Pak Roy juga sangat keberatan terkait dengan berkas perkara lengkap tidak diberikan kepada tim beserta dengan persidangan yang akan dilangsungkan secara online ini. Karena persidangan offline sudah banyak dan Pak Presiden Republik Indonesia juga menyatakan bahwasanya pandemi akan berakhir, kan begitu. Maka dari itu tidak ada alasan lainnya untuk tidak dilakukan secara offline. Kita bisa berkaca dari kasus-kasus lain seperti kasusnya Napoleon Bonaparte, itu kan offline. Kasusnya teman-teman seperti Bung Karno, Bahar bin Smith dan lain-lain. Atas apa yang membedakan dengan kasus Roy Suryo harus sama dong. Itu yang penting berdoa bersama hak. Gitu. Jadi itu yang kita minta. Itu ya teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya. Karena ini memang sudah mau jam 12, saya juga mau sidang di Pengadilan Jakarta Barat. Nanti kita ketemu di pengadilan saja. Oke. Terima kasih ya. Kasih ya bang. Republik Indonesia terkait dengan permasalahan ini. Kita tidak banyak muluk-muluk. Kita hanya menginginkan berkas perkara Roy Suryo diberikan kepada kita. Apa yang mereka takutkan? Kalau memang tidak ada yang bermasalah di situ dalam penuntutannya, berarti penuntutan terhadap Roy Suryo ini bermasalah. Itu aja. Gitu loh. Baik dari tim saya maupun dari ketua tim telah bersurat, telah secara lisan juga, tapi hasilnya nggak ada. Bang, emang kalau untuk sidangnya di PN Jakarta Barat itu kapan bang? Hari ini sidangnya jam 12 sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan kita juga sudah peroleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tapi itu saja yang kita sayangkan dan kecewakan. Tim oknum jaksa penuntut umum ini tidak paham tentang hukum acara pidana. Terang saja. Dan hari ini pasti saya akan protes dan keberatan terhadap persidangan ini. Bagaimana mungkin kita mau mengadili seseorang sedangkan apa yang dituduhkan di dakwaan aja tidak diberikan kepada kita gitu loh. Contohnya Anda ini dituduh mencuri. Terus tuduhan itu harus dibuktikan dulu mana berkas-berkasnya saya yang dituduh mencuri tadi. Nggak diberikan kepada Anda. Bagaimana? Itu namanya pengadilan kesewenang-wenangan, mengadili seseorang tanpa adanya bukti-bukti yang konkret yang dituduhkan. Nggak boleh seperti itu. Kalau memang mau fair ya berikan berkas perkara, beri kita uji sama-sama. Kita kan mencari kebenaran material, bukan merahasiakan sesuatu. Bang, tapi dari pihak jaksa sendiri udah ada alasan nggak sih bang kenapa berkas perkaranya itu nggak dilimpahkan ke? Alasannya mustahil, alasannya nggak jelas. Gimana alasannya? Karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Justru karena dilimpahkan ke pengadilan itulah
salinannya juga diberikan kepada kita. Baca dong pasal 143 itu. Berkas perkara, surat pelimpahan perkara beserta dakwaan diberikan kepada satu, ya, penasihat hukum atau terdakwa atau kepada dan penyidik pada waktu bersamaan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Jadi alasannya ya memang kalau sudah dilimpahkan diberikan kepada kita, alasannya ngawur gitu loh. Nggak diberikan kepada, apa dasarnya nggak diberikan? Sedangkan perintah undang-undang, perintah KUHP pasal 143 itu ketika dia melimpahkan berkas yang ada ini kepada pengadilan untuk diuji, kita harus dapat juga. Alasan yang bersangkutan itu berkasnya sudah diserahkan ke pengadilan. Lah, serahkan dong ke kita. Masa hakim yang menyerahkan? Karena di KUHP itu nggak ada dibilang hakim menyerahkan berkas perkara. Bagaimana? Kan nggak nyambung gitu loh. Ada bukti-buktinya sama saya, jangan sempat saya ungkap. Terus satu lagi, saya peringati, ini nuansa politisnya sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena Roy Suryo pada waktu ditahan di rutan Polda Metro Jaya, ada oknum dari Kemenak, ya, dari Kemenak yang meminta Roy Suryo membuat pengakuan bersalah. Saya minta hati-hati, jangan sampai saya ungkap percakapan ini semua. Ya, ada oknum Kemenak yang meminta Roy Suryo buat pengakuan bersalah. Yang bersangkutan itu bukan hakim, ya. Maka dari itu saya menilai ini nuansa politisnya sangat tinggi. Terus dari oknum Kemenak tersebut juga menyatakan, udah sampaikan aja Anda menyesal gitu. Wah, ini apaan ini? Ada tekanan intervensi seperti ini gitu loh. Ini jangan sampai saya ungkap rekaman-rekaman ini sangat memalukan. Apabila memang ini perintah daripada pihak Kemenak terkait dengan oknum ini akan saya ramaikan terus ini. Nggak bisa seperti itu. Masa seorang oknum Kemenak meminta klien saya untuk mengaku perbuatannya salah yang belum diuji di persidangan? Ini harus jadi atensi oleh oleh kita semua. Karena saya juga ketahui memang dulu Pak Roy Suryo pernah ada sempat bersitegang antara Menteri Agama dengan Roy Suryo. Saya nggak tahu motif dibalik ini apa. Tapi yang pasti saya ingin ungkapkan ada pihak Kemenak, ya, oknum Kemenak ini meminta Roy Suryo untuk mengaku salah. Itu teman-teman. Oknumnya siapa bang? Hah? Oknumnya siapa bang? Oknumnya nanti akan saya buka di persidangan. Yang pasti saya di situ. Saya saksi mata di situ. Saya dengarkan langsung, dan yang bersangkutan meminta untuk dipertemukan kepada perwakilan umat Buddha tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Apa tujuan mereka? Saya diminta tidak boleh mendampingi klien saya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Makanya saya bilang ini perkara nuansa politisnya sangat tinggi. Kenapa teman-teman saat ini kita diam? Karena kita tidak mau mengganggu proses hukum yang sedang berjalan ini. Tapi ketika memang sudah seperti ini hukum acara saya ditabrak, ini pasti akan kita tidak terima dan kita keberatan sekali gitu. Jadi itu step by step ini akan saya bongkar semua satu persatu. Nanti kita lihat aja, ini masih jilid pertama gitu. Ya. Bang, kalau untuk kondisi dari Pak Roy Suryo sendiri jelang sidang nanti jam 12 gimana bang saat ini bang? Kondisi kesehatannya? Kondisi kesehatan beliau, saya sudah ketemu beliau di rutan Salemba. Alhamdulillah baik. Kemarin kan kita ketahui beliau kurang sehat karena riwayat penyakit beliau itu ada riwayat penyakit diabetes, ada juga TBC dan lain-lain. Nah, beliau itu harus menggunakan suntik insulin dalam setiap hari. Nah, kalau nggak suntik insulin bisa bahaya. Maka dari itu Pak Roy juga sangat keberatan terkait dengan berkas perkara lengkap tidak diberikan kepada tim beserta dengan persidangan yang akan dilangsungkan secara online ini. Karena persidangan offline sudah banyak dan Pak Presiden Republik Indonesia juga menyatakan bahwasanya pandemi akan berakhir, kan begitu. Maka dari itu tidak ada alasan lainnya untuk tidak dilakukan secara offline. Kita bisa berkaca dari kasus-kasus lain seperti kasusnya Napoleon Bonaparte, itu kan offline. Kasusnya teman-teman seperti Munarman, Habib Rizik, Habib Bahar bin Smith dan lain-lain. Lantas apa
yang membedakan dengan kasus Roy Suryo harus sama dong, equality before the law, kesamaan hak gitu. Jadi itu yang kita minta. Untuk itu ya teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya. Karena ini memang sudah mau jam 12, saya juga mau sidang di Pengadilan Jakarta Barat. Nanti kita ketemu di pengadilan saja. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Fat. Ya, sahabat Warta Kota, saat ini saya sedang berada di Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Tadi adalah tim advokat dari Roy Suryo yang menginginkan berkas perkara Roy Suryo itu lengkap di persidangan. Nah, itu tadi doorstop yang disampaikan oleh tim advokat Roy Suryo, yakni Pitra, seperti itu. Dan sampai bertemu di live selanjutnya, saya Nur Mahadi dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia melaporkan. Teman-teman jaksa penuntut umum dan kami jauh-jauh hari sudah mengajukan permohonan, baik itu secara tertulis melalui surat maupun secara lisan kepada jaksa penuntut umum dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Agar apa? Agar salinan berkas perkara, ya, pelimpahan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat diberikan juga kepada kita. Nah, hal tersebut didasarkan pada pasal 143 ayat 4 KUHP. Apa yang mau kita sidangkan, apa yang mau kita periksa, sedangkan berkas perkaranya tidak kita peroleh. Apakah kita mau hanya mengikuti kemauan jaksa penuntut umum? Nggak bisa, ini bukan negara otoriter, ya. Equality before the law, kesamaan hak di mata hukum. Jadi due process of law, ya, saya pastikan hak-hak hukum klien kami ini terpenuhi. Jadi terkait dengan berkas perkara tersebut seharusnya, ya, jaksa penuntut umum memberikan berkas perkara seperti ini. Saya selalu sidang selalu diberikan berkas perkara pidana seperti ini. Bukan karang-karangan gitu loh. Ini berkas perkara ini apa isinya? Ada dia dari proses pemanggilan saksi, ada dia dari proses penyitaan, penetapan tersangka, keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa dan lain-lain. Daftar alat bukti, daftar barang bukti, penetapan sita dari pengadilan. Jadi semuanya itu lengkap di sini. Ini yang mau kita uji di pengadilan, bukan kita menguji kehendak seseorang yang tidak memberikan berkas perkara kepada kita. Mana mau kita bersidang kalau yang berkas perkara nggak diberikan kepada kita? Ini kita protes keras loh. Jadi oknum-oknum seperti inilah yang harus diberikan sanksi atau ditegur oleh Bapak Jaksa Agung. Nah, semestinya Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan memberikan teguran terhadap oknum-oknum seperti ini. Ya, kita sama-sama menjaga nama baik Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga instansi resmi negara. Akan tetapi kalau ada oknum-oknum yang tidak menghormati hukum acara pidana, itu harus dilawan. Harus kita lawan. Nggak boleh seperti itu. Sekalipun seseorang itu terdakwa, dia masih mempunyai hak hukum diatur dalam KUHP. Jangan kita mengira dia terdakwa, oh dia bersalah. Tidak. Ini kasus klien saya, Atrena Isa Jega. Dia terdakwa, putusan hakim itu bebas murni. Anda bayangkan, Anda bisa cek perkara ini bebas murni. Kita bela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara Atrena Jega dinyatakan bebas murni tidak bersalah. Apa artinya? Kita telah menguji berkasnya gitu loh. Nggak ada kesalahan di situ. Terus kalau memang berkas perkara Rasulullah tidak diberikan, berarti mereka takut, ya, untuk menguji, untuk berkas perkara tersebut diuji. Saya kira jaksa penuntut umum tidak paham, ya, ataupun tidak mengerti tentang KUHP. Ya, kalau memang jaksanya mengerti tentang KUHP, tentunya dia akan mengindahkan pasal 143 ayat 4 KUHP. Maka dari itu saya minta kepada Bapak Jaksa Agung, karena hari ini juga kita akan mengajukan surat kepada Jaksa Agung langsung, dan saya juga sudah beritahukan kepada orang dekatnya Pak Jaksa Agung terkait permasalahan ini agar ditindak tegas. Ya. Dan tadi saya juga sudah komunikasi dengan komisioner langsung, ya,
komisioner ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan permasalahan ini. Kita tidak banyak muluk-muluk, kita hanya menginginkan berkas perkara Roy diberikan kepada kita. Apa yang mereka takutkan? Kalau memang tidak ada yang bermasalah di situ dalam penuntutannya, berarti penuntutan terhadap Roy ini bermasalah, itu aja, gitu loh. Baik dari tim saya maupun dari ketua tim telah bersurat, telah secara lisan juga, tapi hasilnya nggak ada. Bang, emang kalau untuk sidangnya di PN Jakarta Barat itu kapan, Bang? Hari ini sidangnya jam 12 sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan kita juga sudah peroleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tapi itu saja yang kita sayangkan dan kecewakan. Tim oknum jaksa penuntut umum ini tidak paham tentang hukum acara pidana. Terang saja. Dan hari ini pasti saya akan protes dan keberatan terhadap persidangan ini. Bagaimana mungkin kita mau mengadili seseorang sedangkan apa yang dituduhkan di dakwaannya tidak diberikan kepada kita, gitu loh. Contohnya Anda ini dituduh mencuri. Terus tuduhan itu harus dibuktikan dulu, mana berkas-berkasnya saya yang dituduh mencuri tadi. Nggak diberikan kepada Anda. Bagaimana? Itu namanya pengadilan kesewenang-wenangan, mengadili seseorang tanpa adanya bukti-bukti yang konkret yang dituduhkan. Nggak boleh seperti itu. Kalau memang mau fair, ya berikan berkas perkara, beri kita uji sama-sama. Kita kan mencari kebenaran material, bukan merahasiakan sesuatu. Bang, tapi dari pihak jaksa sendiri udah ada alasan nggak sih Bang kenapa berkas perkaranya itu nggak dilimpahkan ke? Alasannya mustahil, alasannya nggak jelas. Di mana alasannya? Karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Justru karena dilimpahkan ke pengadilan itulah salinannya juga diberikan kepada kita. Baca dong pasal 143 itu. Berkas perkara, surat pelimpahan perkara beserta dakwaan diberikan kepada satu, ya, penasihat hukum atau terdakwa atau kepada dan penyidik pada waktu bersamaan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Jadi alasannya ya memang kalau sudah dilimpahkan diberikan kepada kita, alasannya ngawur gitu loh. Nggak diberikan kepada kita, apa dasarnya nggak diberikan? Sedangkan perintah undang-undang, perintah KUHP pasal 143 itu ketika dia melimpahkan berkas yang ada ini kepada pengadilan untuk diuji, kita harus dapat juga. Alasan yang bersangkutan itu berkasnya sudah diserahkan ke pengadilan. Lah, serahkan dong ke kita. Masa hakim yang menyerahkan? Karena di KUHP itu nggak ada dibilang hakim menyerahkan berkas perkara. Bagaimana? Kan nggak nyambung gitu loh. Ada bukti-buktinya sama saya, jangan sempat saya ungkap. Terus satu lagi, saya peringati, ini nuansa politisnya sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena Roy Suryo pada waktu ditahan di rutan Polda Metro Jaya ada oknum dari Kemenak, ya, dari Kemenak yang meminta Roy Suryo membuat pengakuan bersalah. Saya minta hati-hati, jangan sampai saya ungkap percakapan ini semua. Ya, ada oknum Kemenak yang meminta Roy Suryo buat pengakuan bersalah. Yang bersangkutan itu bukan hakim, ya. Maka dari itu saya menilai ini nuansa politisnya sangat tinggi. Terus dari oknum Kemenak tersebut juga menyatakan, udah sampaikan aja Anda menyesal gitu. Wah, ini apaan ini? Ada tekanan intervensi seperti ini gitu loh. Ini jangan sampai saya ungkap rekaman-rekaman ini sangat memalukan. Apabila memang ini perintah daripada pihak Kemenak terkait dengan oknum ini akan saya ramaikan terus ini. Gak bisa seperti itu. Masa seorang oknum Kemenak meminta klien saya untuk mengaku perbuatannya salah yang belum diuji di persidangan. Ini harus jadi atensi oleh oleh kita semua. Karena saya juga ketahui memang dulu Pak Roy Suryo pernah ada sempat bersitegang antara Menteri Agama dengan Roy Suryo. Saya nggak tahu motif dibalik ini apa. Tapi yang pasti saya ingin ungkapkan ada pihak Kemenak, ya, oknum Kemenak ini meminta Roy Suryo untuk mengaku salah. Itu. Oknumnya siapa Bang? Hah? Oknumnya siapa Bang? Oknumnya nanti akan saya buka di persidangan. Yang pasti saya di situ. Saya saksi mata di situ. Saya dengarkan langsung. Dan yang bersangkutan meminta untuk dipertemukan kepada perwakilan umat Buddha tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Apa tujuan mereka? Saya diminta tidak boleh mendampingi klien saya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Makanya saya bilang ini perkara nuansa politisnya sangat tinggi. Kenapa teman-teman saat ini kita diam?
karena kita tidak mau mengganggu proses hukum yang sedang berjalan ini. Tapi ketika memang sudah seperti ini hukum acara saya ditabrak, ini pasti akan kita tidak terima dan kita keberatan sekali gitu. Jadi itu step by step ini akan saya bongkar semua satu persatu. Nanti kita lihat aja, ini masih jilid pertama gitu. Ya. Bang, kalau untuk kondisi dari Pak Roy Suryo sendiri jelang sidang nanti jam 12 gimana Bang saat ini Bang kondisi kesehatannya? Kondisi kesehatan beliau, saya udah ketemu beliau di Rutan Salemba. Alhamdulillah baik. Kemarin kan kita ketahui beliau kurang sehat karena riwayat penyakit beliau itu ada riwayat penyakit diabetes, ada juga TBC dan lain-lain. Nah beliau itu harus menggunakan suntik insulin dalam setiap hari. Nah kalau nggak suntik insulin bisa bahaya. Maka dari itu Pak Roy juga sangat keberatan terkait dengan berkas perkara lengkap tidak diberikan kepada tim beserta dengan persidangan yang akan dilakukan secara online ini. Karena persidangan offline sudah banyak dan Pak Presiden Republik Indonesia juga menyatakan bahwasanya pandemi akan berakhir, kan begitu. Maka dari itu tidak ada alasan lainnya untuk tidak dilakukan secara offline. Kita bisa berkaca dari kasus-kasus lain seperti kasusnya Napoleon Bonaparte, itu kan offline. Kasusnya teman-teman seperti Bung Karma ya, Bahar bin Smith dan lain-lain. Atas apa yang membedakan dengan kasus Roy Suryo harus sama dong. Yang penting bersama hak gitu. Jadi itu yang kita minta. Itu ya teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya. Karena ini memang sudah mau jam 12, saya juga mau sidang di Pengadilan Jakarta Barat. Nanti kita ketemu di pengadilan saja. Oke. Terima kasih ya. Kasih ya Bang. Republik Indonesia terkait dengan permasalahan ini. Kita tidak banyak muluk-muluk, kita hanya menginginkan berkas perkara Roy Suryo diberikan kepada kita. Apa yang mereka takutkan kalau memang tidak ada yang bermasalah di situ dalam penuntutannya, berarti penuntutan terhadap Roy Suryo ini bermasalah. Itu aja. Gitu loh. Baik dari tim saya maupun dari ketua tim telah bersurat, telah secara lisan juga, tapi hasilnya nggak ada. Bang, emang kalau untuk sidangnya di PN Jakarta Barat itu kapan Bang? Hari ini sidangnya jam 12 sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan kita juga sudah peroleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tapi itu saja yang kita sayangkan dan kecewakan. Tim oknum jaksa penuntut umum ini tidak paham tentang hukum acara pidana. Terang saja. Dan hari ini pasti saya akan protes dan keberatan terhadap persidangan ini. Bagaimana mungkin kita mau mengadili seseorang sedangkan apa yang dituduhkan di dakwaan aja tidak diberikan kepada kita gitu loh. Contohnya Anda ini dituduh mencuri. Terus tuduhan itu harus dibuktikan dulu mana berkas-berkasnya saya yang dituduh mencuri tadi. Nggak diberikan kepada Anda. Bagaimana? Itu namanya pengadilan kesewenang-wenangan, mengadili seseorang tanpa adanya bukti-bukti yang konkret yang dituduhkan. Nggak boleh seperti itu. Kalau memang mau fair ya berikan berkas perkara, beri kita uji sama-sama. Kita kan mencari kebenaran material, bukan merahasiakan sesuatu. Bang, tapi dari pihak jaksa sendiri udah ada alasan nggak sih Bang kenapa berkas perkaranya itu nggak dilimpahkan ke? Alasannya mustahil, alasannya nggak jelas. Gimana alasannya? Karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Justru karena dilimpahkan ke pengadilan itulah salinannya juga diberikan kepada kita. Baca dong pasal 143 itu. Berkas perkara, surat pelimpahan perkara beserta dakwaan diberikan kepada penasihat hukum atau terdakwa atau kepada dan penyidik pada waktu bersamaan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Jadi alasannya ya memang kalau sudah dilimpahkan diberikan kepada kita, alasannya ngawur gitu loh. Nggak diberikan kepada, apa dasarnya nggak diberikan? Sedangkan perintah undang-undang, perintah KUHP pasal 143 itu ketika dia melimpahkan berkas yang ada ini kepada pengadilan untuk diuji, kita harus dapat juga. Alasan yang bersangkutan itu berkasnya sudah diserahkan ke pengadilan. Lah, serahkan dong ke kita. Masa hakim yang menyerahkan? Karena di KUHP itu nggak ada dibilang hakim menyerahkan berkas perkara. Bagaimana? Kan nggak nyambung gitu loh. Ada bukti-buktinya sama saya, jangan sempat saya ungkap. Terus satu lagi, saya peringati, ini nuansa politisnya sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena Roy Suryo pada waktu ditahan di rutan Polda Metro Jaya ada oknum dari Kemenak ya, dari Kemenak yang
meminta Roy Suryo membuat pengakuan bersalah. Saya minta hati-hati, jangan sampai saya ungkap percakapan ini semua. Ya, ada oknum Kemenak yang meminta Roy Suryo buat pengakuan bersalah. Yang bersangkutan itu bukan hakim. Ya. Maka dari itu saya menilai ini nuansa politisnya sangat tinggi. Terus dari oknum Kemenak tersebut juga menyatakan, udah sampaikan aja Anda menyesal gitu. Wah, ini apaan ini? Ada tekanan intervensi seperti ini gitu loh. Ini jangan sampai saya ungkap rekaman-rekaman ini sangat memalukan. Apabila memang ini perintah daripada pihak Kemenak terkait dengan oknum ini akan saya ramaikan terus ini. Nggak bisa seperti itu. Masa seorang oknum Kemenak meminta klien saya untuk mengaku perbuatannya salah yang belum diuji di persidangan. Ini harus jadi atensi oleh oleh kita semua. Karena saya juga ketahui memang dulu Pak Roy Suryo pernah ada sempat bersitegang antara Menteri Agama dengan Roy Suryo. Saya nggak tahu motif dibalik ini apa. Tapi yang pasti saya ingin ungkapkan ada pihak Kemenak, ya, oknum Kemenak ini meminta Roy Suryo untuk mengaku salah. Itu, teman-teman. Oknumnya Ya? siapa bang? Hah? Oknumnya siapa bang? Oknumnya nanti akan saya buka di persidangan. Yang pasti saya di situ. Saya saksi mata di situ. Saya dengarkan langsung. Dan yang bersangkutan meminta untuk dipertemukan kepada perwakilan umat Buddha tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Apa tujuan mereka? Saya diminta tidak boleh mendampingi klien saya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Makanya saya bilang ini perkara nuansa politisnya sangat tinggi. Kenapa teman-teman saat ini kita diam? Karena kita tidak mau mengganggu proses hukum yang sedang berjalan ini. Tapi ketika memang sudah seperti ini hukum acara saya ditabrak, ini pasti akan kita tidak terima dan kita keberatan sekali gitu. Jadi itu step by step ini akan saya bongkar semua satu persatu. Nanti kita lihat aja, ini masih jilid pertama gitu. Ya. Bang, kalau untuk kondisi dari Pak Roy Suryo sendiri jelang sidang nanti jam 12 gimana bang saat ini bang? Kondisi kesehatannya? Kondisi kesehatan beliau, saya sudah ketemu beliau di Rutan Salemba. Alhamdulillah baik. Kemarin kan kita ketahui beliau kurang sehat karena riwayat penyakit beliau itu ada riwayat penyakit diabetes, ada juga TBC dan lain-lain. Nah beliau itu harus menggunakan suntik insulin dalam setiap hari. Nah kalau nggak suntik insulin bisa bahaya. Maka dari itu Pak Roy juga sangat keberatan terkait dengan berkas perkara lengkap tidak diberikan kepada tim beserta dengan persidangan yang akan dilangsungkan secara online ini. Karena persidangan offline sudah banyak dan Pak Presiden Republik Indonesia juga menyatakan bahwasanya pandemi akan berakhir, kan begitu. Maka dari itu tidak ada alasan lainnya untuk tidak dilakukan secara offline. Kita bisa berkaca dari kasus-kasus lain seperti kasusnya Napoleon Bonaparte, itu kan offline. Kasusnya teman-teman seperti Munarman, Habib Rizik, Habib Bahar bin Smith dan lain-lain. Lantas apa yang membedakan dengan kasus Roy Suryo? Harus sama dong, equality before the law, kesamaan hak gitu. Jadi itu yang kita minta. Untuk itu ya teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya. Karena ini memang sudah mau jam 12, saya juga mau sidang di Pengadilan Jakarta Barat. Nanti kita ketemu di pengadilan saja. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Fat. Bang Fit. Ya, sahabat Warta Kota, saat ini saya sedang berada di Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Tadi adalah tim advokat dari Roy Suryo yang menginginkan berkas perkara Roy Suryo itu lengkap di persidangan. Nah itu tadi doorstop yang disampaikan oleh tim advokat Roy Suryo, yakni Pitra, seperti itu. Dan sampai bertemu di live selanjutnya, saya Permahadi dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia melaporkan. Teman-teman jaksa penuntut umum. Dan kami jauh-jauh hari sudah mengajukan permohonan
baik itu secara tertulis melalui surat maupun secara lisan kepada jaksa penuntut umum dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Agar apa? Agar salinan berkas perkara, ya, pelimpahan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat diberikan juga kepada kita. Nah, hal tersebut didasarkan pada pasal 143 ayat 4 KUHP. Apa yang mau kita sidangkan, apa yang mau kita periksa, sedangkan berkas perkaranya tidak kita peroleh. Apakah kita mau hanya mengikuti kemauan jaksa penuntut umum? Nggak bisa, ini bukan negara otoriter. Ya, equality before the law, kesamaan hak di mata hukum. Jadi, due process of law, ya, saya pastikan hak-hak hukum klien kami ini terpenuhi. Jadi, terkait dengan berkas perkara tersebut, seharusnya, ya, jaksa penuntut umum memberikan berkas perkara seperti ini. Saya selalu sidang selalu diberikan berkas perkara pidana seperti ini. Bukan karang-karangan gitu loh. Ini, berkas perkara ini apa isinya? Ada dia dari proses pemanggilan saksi, ada dia dari proses penyitaan, penetapan tersangka, keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa dan lain-lain. Daftar alat bukti, daftar barang bukti, penetapan sita dari pengadilan. Jadi semuanya itu lengkap di sini. Ini yang mau kita uji di pengadilan, bukan kita menguji kehendak seseorang yang tidak memberikan berkas perkara kepada kita. Mana mau kita bersidang kalau yang berkas perkara nggak diberikan kepada kita? Ini kita protes keras loh. Jadi oknum-oknum seperti inilah yang harus diberikan sanksi atau ditegur oleh Bapak Jaksa Agung. Nah, semestinya Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan memberikan teguran terhadap oknum-oknum seperti ini. Ya, kita sama-sama menjaga nama baik Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga instansi resmi negara. Akan tetapi kalau ada oknum-oknum yang tidak menghormati hukum acara pidana, itu harus dilawan. Harus kita lawan. Nggak boleh seperti itu. Sekalipun seseorang itu terdakwa, dia masih mempunyai hak hukum diatur dalam KUHP. Jangan kita mengira dia terdakwa, oh dia bersalah. Tidak. Ini kasus klien saya, Atrena Isa Jega. Dia terdakwa, putusan hakim itu bebas murni. Anda bayangkan, Anda bisa cek perkara ini bebas murni. Kita bela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara Atrena Jega dinyatakan bebas murni tidak bersalah. Apa artinya? Kita telah menguji berkasnya gitu loh. Nggak ada kesalahan di situ. Terus kalau memang berkas perkara Rasulullah tidak diberikan, berarti mereka takut, ya, untuk menguji, untuk berkas perkara tersebut diuji. Saya kira jaksa penuntut umum tidak paham, ya, ataupun tidak mengerti tentang KUHP. Ya, kalau memang jaksanya mengerti tentang KUHP, tentunya dia akan mengindahkan pasal 143 ayat 4 KUHP. Maka dari itu saya minta kepada Bapak Jaksa Agung, karena hari ini juga kita akan mengajukan surat kepada Jaksa Agung langsung, dan saya juga sudah beritahukan kepada orang dekatnya Pak Jaksa Agung terkait permasalahan ini agar ditindak tegas. Ya. Dan tadi saya juga sudah komunikasi dengan komisioner langsung, ya, komisioner ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan permasalahan ini. Kita tidak banyak muluk-muluk, kita hanya menginginkan berkas perkara Rasulullah diberikan kepada kita. Apa yang mereka takutkan? Kalau memang tidak ada yang bermasalah di situ dalam penuntutannya, berarti penuntutan terhadap Rasulullah ini bermasalah. Itu aja, gitu loh. Baik dari tim saya maupun dari ketua tim telah bersurat, telah secara lisan juga, tapi hasilnya nggak ada. Bang, emang kalau untuk sidangnya di PN Jakarta Barat itu kapan, Bang? Hari ini sidangnya jam 12 sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan kita juga sudah peroleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tapi itu saja yang kita sayangkan dan kecewakan. Tim oknum jaksa penuntut umum ini tidak paham tentang hukum acara pidana. Terang saja. Dan hari ini pasti saya akan protes dan keberatan terhadap persidangan ini. Bagaimana mungkin kita mau mengadili seseorang sedangkan apa yang dituduhkan di dakwaannya tidak diberikan kepada kita, gitu loh. Contohnya Anda ini dituduh mencuri. Terus tuduhan itu harus dibuktikan dulu, mana berkas-berkasnya saya yang dituduh mencuri tadi. Nggak diberikan kepada Anda. Bagaimana? Itu namanya pengadilan kesewenang-wenangan, mengadili seseorang tanpa adanya bukti-bukti yang konkret yang dituduhkan. Nggak boleh seperti itu. Kalau memang mau fair, ya berikan berkas perkara yang kita uji sama-sama.
kita kan mencari kebenaran material, bukan merahasiakan sesuatu. Bang, tapi dari pihak jaksa sendiri udah ada alasan nggak sih Bang kenapa berkas perkaranya itu nggak dilimpahkan ke Alasannya mustahil, alasannya nggak jelas. Di mana alasannya? Karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Justru karena dilimpahkan ke pengadilan itulah salinannya juga diberikan kepada kita. Baca dong pasal 143 itu. Berkas perkara, surat pelimpahan perkara beserta dakwaan diberikan kepada satu, ya, penasihat hukum atau terdakwa atau kepada dan penyidik pada waktu bersamaan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Jadi alasannya ya memang kalau sudah dilimpahkan diberikan kepada kita, alasannya ngawur gitu loh. Nggak diberikan kepada apa dasarnya nggak diberikan. Sedangkan perintah undang-undang, perintah KUHP pasal 143 itu ketika dia melimpahkan berkas yang ada ini kepada pengadilan untuk diuji, kita harus dapat juga. Alasan yang bersangkutan itu berkasnya sudah diserahkan ke pengadilan. Lah, serahkan dong ke kita. Masa hakim yang menyerahkan? Karena di KUHP itu nggak ada dibilang hakim menyerahkan berkas perkara. Bagaimana? Kan nggak nyambung gitu loh. Ada bukti-buktinya sama saya, jangan sempat saya ungkap. Terus satu lagi, saya peringati, ini nuansa politisnya sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena Roy Suryo pada waktu ditahan di rutan Polda Metro Jaya, ada oknum dari Kemenak, ya, dari Kemenak yang meminta Roy Suryo membuat pengakuan bersalah. Saya minta hati-hati, jangan sampai saya ungkap percakapan ini semua. Ya, ada oknum Kemenak yang meminta Roy Suryo buat pengakuan bersalah. Yang bersangkutan itu bukan hakim. Ya. Maka dari itu saya menilai ini nuansa politisnya sangat tinggi. Terus dari oknum Kemenak tersebut juga menyatakan, udah sampaikan aja Anda menyesal gitu. Wah, ini apaan ini? Ada tekanan intervensi seperti ini gitu loh. Ini jangan sampai saya ungkap rekaman-rekaman ini sangat memalukan. Apabila memang ini perintah daripada pihak Kemenak terkait dengan oknum ini akan saya ramaikan terus ini. Gak bisa seperti itu. Masa seorang oknum Kemenak meminta klien saya untuk mengaku perbuatannya salah yang belum diuji di persidangan. Ini harus jadi atensi oleh oleh kita semua. Karena saya juga ketahui memang dulu Pak Roy Suryo pernah ada sempat bersitegang antara Menteri Agama dengan Roy Suryo. Saya nggak tahu motif dibalik ini apa. Tapi yang pasti saya ingin ungkapkan ada pihak Kemenak, ya, oknum Kemenak ini meminta Roy Suryo untuk mengaku salah. Itu. oknumnya Ya. siapa Bang? Hah? Oknumnya siapa Bang? Oknumnya nanti akan saya buka di persidangan. Yang pasti saya di situ. Saya saksi mata di situ. Saya dengarkan langsung. Dan yang bersangkutan meminta untuk dipertemukan kepada perwakilan umat Buddha tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Apa tujuan mereka? Saya diminta tidak boleh mendampingi klien saya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Makanya saya bilang ini perkara nuansa politisnya sangat tinggi. Kenapa teman-teman saat ini kita diam? Karena kita tidak mau mengganggu proses hukum yang sedang berjalan ini. Tapi ketika memang sudah seperti ini hukum acara saya ditabrak, ini pasti akan kita tidak terima dan kita keberatan sekali gitu. Jadi itu step by step ini akan saya bongkar semua satu persatu. Nanti kita lihat aja, ini masih jilid pertama gitu. Ya. Bang, kalau untuk kondisi dari Pak Roy Suryo sendiri jelang sidang nanti jam 12 gimana Bang saat ini Bang? Kondisi kesehatannya? Kondisi kesehatan beliau, saya udah ketemu beliau di rutan Salemba. Alhamdulillah baik. Kemarin kan kita ketahui beliau kurang sehat. Karena riwayat penyakit beliau itu ada riwayat penyakit diabetes, ada juga TBC dan lain-lain. Nah beliau itu harus menggunakan suntik insulin dalam setiap hari. Nah kalau nggak suntik insulin bisa bahaya. Maka dari itu Pak Roy juga sangat keberatan terkait dengan berkas perkara lengkap tidak diberikan kepada tim beserta dengan persidangan yang akan dilangsungkan secara online ini. Karena persidangan offline sudah banyak dan Pak Presiden Republik Indonesia juga menyatakan bahwasanya pandemi akan berakhir, kan begitu.
Maka dari itu tidak ada alasan lainnya untuk tidak dilakukan secara offline. Kita bisa berkaca dari kasus-kasus lain seperti kasusnya Pak Napoleon Bonaparte, itu kan offline. Kasusnya teman-teman seperti Bung Karma, ya, Bahar bin Smith dan lain-lain. Atas apa yang membedakan dengan kasus Roy Suryo harus sama dong. Itu yang penting berdoa bersama hak gitu. Jadi itu yang kita minta. Itu ya teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya. Karena ini memang sudah mau jam 12, saya juga mau sidang di Pengadilan Jakarta Barat. Nanti kita ketemu di pengadilan saja. Oke. Terima kasih ya. Kasih ya, Bang. Republik Indonesia terkait dengan permasalahan ini. Kita tidak banyak muluk-muluk. Kita hanya menginginkan berkas perkara Roy Suryo diberikan kepada kita. Apa yang mereka takutkan? Kalau memang tidak ada yang bermasalah di situ dalam penuntutannya, berarti penuntutan terhadap Roy Suryo ini bermasalah. Itu aja. Gitu loh. Baik dari tim saya maupun dari ketua tim telah bersurat, telah secara lisan juga, tapi hasilnya nggak ada. Bang, emang kalau untuk sidangnya di PN Jakarta Barat itu kapan, Bang? Hari ini sidangnya jam 12 sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan kita juga sudah peroleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tapi itu saja yang kita sayangkan dan kecewakan. Tim oknum jaksa penuntut umum ini tidak paham tentang hukum acara pidana. Terang saja. Dan hari ini pasti saya akan protes dan keberatan terhadap persidangan ini. Bagaimana mungkin kita mau mengadili seseorang sedangkan apa yang dituduhkan di dakwaan aja tidak diberikan kepada kita gitu loh. Contohnya Anda ini dituduh mencuri. Terus tuduhan itu harus dibuktikan dulu mana berkas-berkasnya saya yang dituduh mencuri tadi. Nggak diberikan kepada Anda. Bagaimana? Itu namanya pengadilan kesewenang-wenangan, mengadili seseorang tanpa adanya bukti-bukti yang konkret yang dituduhkan. Nggak boleh seperti itu. Kalau memang mau fair ya berikan berkas perkara, beri kita uji sama-sama. Kita kan mencari kebenaran material, bukan merahasiakan sesuatu. Tapi dari pihak jaksa sendiri udah ada alasan nggak sih, Bang, kenapa berkas perkaranya itu nggak dilimpahkan? Karena memang tidak ada balasan dari beliau, kita juga melalui komunikasi telepon, baik via WhatsApp, akan tetapi tidak ada tanggapannya. Dan terakhir, tanggapan beliau itu karena berkas perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, silakan minta ke hakim. Itu penerapan hukum yang salah. Di dalam pasal 143 itu, pada waktu yang melimpahkan berkas perkara pengadilan, dia juga memberikan kepada penasihat hukum. Itu yang benar. Jadi jangan ajari kita yang mengerti hukum tentang hukum acara pidana. Kita sudah mengerti gitu loh. Berarti barang bukti yang disampaikan itu screenshot. Barang bukti yang disampaikan itu surat permohonan kita. Screenshot percakapan kita sampaikan juga. Jadi itu sudah jelas dan clear, kita sudah bermohon, sudah kita meminta, tapi tidak ada respon daripada jaksa penuntut umum. Ya teman-teman, berhubung ada ketua tim juga di sini, saya selaku koordinator yang mengkoordinasi semua tim advokasi, silakan untuk sampaikan dulu. Bukan ini ya, aturan hukum aja kurang bilang. Ini kita itu sederajat sebagai penegak hukum, jasa polisi, advokat dan hakim. Tetapi ini kelihatan terjadi pelecehan ya dalam profesi seorang dari advokat ya, terutama di dalam advokat, tim advokat dan Bapak Roy Suryo. Dan juga sudah terjadi intervensi dari Kementerian Agama, oknumnya yang mana tidak mengikutsertakan kita, sedangkan Roy Suryo ada kewenangan kita sebagai advokatnya. Karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran.
Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah Instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi Instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan Instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan Instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada Instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 Instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Atas aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang.
Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung.
Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja